kembali lagi dengan kami dari kelompok 13 BK Indralaya. Di sini kami akan memaparkan materi tentang macam-macam permasalahan dalam belajar. Di sini saya tidak sendiri. Untuk itu perkenalkan dulu, nama saya Huzul Kamila dan kedua rekan saya yang bernama Muhammad Adi Ohnab dan dia Mutia Yarniatun. Materi pertama akan disampaikan oleh Dia Mutia Yarniatun. Selamat menyaksikan. Saya Dia Mutia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fobia sekolah. Fobia sekolah adalah ketakutan yang luar biasa di luar proporsi yang umum untuk berada di lingkungan sekolah. Ketakutan ini irasional sehingga tidak mungkin dihibur dengan keterangan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Bentuk ketakutan ini bermacam-macam, tetapi intinya itu ia menghindari untuk berangkat ke sekolah atau di lingkungan sekolah. Cara menghindarinya pun bermacam-macam, seperti dengan alasan sakit, urusan keluarga, atau dengan menjelek-jelekkan keadaan sekolah seperti guru, mata pelajaran, kepala sekolah, teman sekelas, teman-teman lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian, dengan cara menghindari sekolah dengan alasan takut, tapi tidak jelas apa yang ditakutkan di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Ohnab. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang faktor kegagalan dalam sekolah. Yang pertama ialah memiliki keyakinan yang salah. Faktor yang cukup berpengaruh kenapa orang gagal meraih prestasi adalah keyakinan yang salah atau memiliki keyakinan yang negatif tentang orang berprestasi. Sebagai contoh, misalnya si A berpendapat percuma jadi orang pintar, akhirnya jadi koruptor. Dan yang kedua, tujuan tidak jelas. Alasan selanjutnya kenapa banyak orang yang gagal atau tidak memiliki prestasi tinggi di sekolah karena tujuannya tidak jelas. Memiliki tujuan yang tidak menyebabkan hidup kita tanpa arah. Sebagai contoh, tujuan yang tidak jelas misalnya setelah lulus SMP tidak menentukan secara tepat ke sekolah mana akan melanjutkan. Yang ketiga, tidak yakin berhasil. Banyak orang menetapkan tujuan tapi tidak yakin bahwa tujuannya tersebut dapat tercapai. Orang lain boleh tidak yakin atau menganggap mustahil terhadap tujuan kita, tetapi diri kita sendiri harus merasa yakin terhadap apa yang sudah menjadi tujuan kita. Tetapi apabila kita tidak yakin akan berhasil, maka hilanglah semua peluang dan kemungkinan untuk berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perilaku mencontek. Untuk itu, saya akan memberitahu dulu apa pengertian perilaku mencontek. Perilaku mencontek merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala macam cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai nilai yang terbaik dalam menyelesaikan tugas, terutama pada ulangan atau ujian. Mencontek atau ngepek menurut Kamus Besar Indonesia adalah mencontoh, meniru, mengutip dari tulisan dari Hartanto 2012 halaman 10. Kategori perilaku mencontek menurut Sparzo tahun 1989 dalam Kolila 2011-23, kategori siswa-siswa yang melakukan perilaku mencontek antara lain: yang pertama, meniru pekerjaan teman; yang kedua, mencontek menggunakan catatan kecil saat ujian; yang ketiga, mencontek dengan mendapat jawaban dari pihak lain atau teman, luar kelas atau sekolah; dan yang keempat, sengaja menyuruh orang lain mengerjakan tugas, ujian, atau tes. Faktor penyebab perilaku mencontek menurut Hartanto tahun 2012, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku mencontek. Yang pertama,
adanya tekanan mendapatkan nilai yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Yang keempat, kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Dan yang kelima, tidak adanya sikap menentang perilaku mencontek di sekolah. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang burnout dalam belajar. Burnout ialah perasaan lelah, enggan belajar, serta rasa rendah diri sebagai siswa, kurang antusias untuk belajar, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka akan merasa sakit dan lelah pikirannya. Keadaan yang demikian disebut dengan kejenuhan dalam belajar. Jadi seseorang yang mengalami burnout belajar atau kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, pelajar atau siswa mengalami kehilangan motivasi untuk belajar. Yang kedua, pelajar atau siswa merasa enggan dan malas dalam belajar. Dan yang ketiga, pelajar atau siswa merasa bahwa tidak ada peningkatan dalam pembelajaran yang dialaminya. Faktor yang mempengaruhi burnout belajar atau kejenuhan belajar, yang pertama, karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar patokan atau keberhasilan bidang-bidang studi yang tertentu yang dianggap terlalu tinggi. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menurut lebih banyak kerja intelek yang berat. Dan yang keempat, karena siswa mempercayai konsep akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang bikin ia sendiri. Cara mengatasi burnout belajar atau kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, belajar di beberapa tempat yang cukup nyaman. Yang kedua, belajar dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Yang keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan di ruang belajar. Yang kelima, melakukan aktivitas rekreasi secara berkala. Yang keenam, menghindari adanya ketegangan mental di saat belajar.